Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang DC lapangan ya, debt collector lapangan yang berkunjung ke rumah Anda karena Anda gagal bayar di suatu aplikasi pinjaman online gitu ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan bahan untuk video kali ini gitu ya. Nah, ini dia. Oke, jadi ada nasabah ya yang galbay di aku laku sebesar 7.039.400 dan terlambat 247 hari, hampir 1 tahun gitu ya. Mari kita cek kesaksian nasabah aku laku yang galbay 247 hari ini. Oke, aku laku ya. Kunjungan pertama lewat 40 hari, kunjungan kedua lewat 90 hari. Oke, jadi DC itu kunjungan pertamanya di 40 hari gitu. Walaupun memang tidak pasti semuanya gitu ya. Ada yang 2 bulan baru didatangi gitu ya, ada yang 3 bulan baru didatangi gitu ya. Kalau Mas ini ya, itu kunjungan pertamanya di 40 hari, kunjungan keduanya lewat 90 hari. Oke, lanjut. Alhamdulillah masih hidup begitu ya. Ya iyalah ya, jangan berpikiran bahwa Anda gagal bayar pinjol lalu ada DC lapangan itu sudah tamat di riwayat Anda gitu ya. Riwayat Anda tamat sampai situ, tidak seperti itu gitu ya. Oke ya, lanjut. Dan belum ada kunjungan lagi. Nah gitu ya, saya nggak pernah mikirin soal nero kondar segala macem gitu ya, bodoh amat, tetap nggak bayar. Satu hal yang perlu diterapkan di mindset Anda adalah ini ya, alhamdulillah masih hidup gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang galbay pinjol itu lalu didatangi DC lapangan, dia mengira atau mereka mengira atau bahkan Anda mengira bahwa riwayat Anda sudah berakhir di situ gitu ya. Itu sangat salah sekali, mindset yang sangat salah sekali ya. Tidak boleh Anda mempunyai mindset seperti itu. Oke, mindset yang pertama, DC itu mengerikan, DC itu galak, DC itu berani ribut gitu ya. Itu mindset yang salah besar ya. DC itu berani pukul-pukulan gitu. Ayo kita pukul-pukulan gitu kan, karena Anda tidak bayar utang. Itu mindset yang salah besar. Oke, karena DC itu masih manusia, masih makan nasi, masih minum air putih, masih ngopi gitu ya. Itu masih manusia ya. Sebagai manusia, siapa sih yang suka keributan gitu kan. DC itu tidak mau berurusan dengan hukum hanya karena pekerjaannya. Nggak percaya? Nih ya, coba saya tanya Anda sekarang. Anda kerja jadi DC, gajinya kecil, ya kan? Terus Anda di penjara, gitu ya. Nih ya, saya ulang ya. Bagi Anda yang takut dengan DC, nih, saya ulang. Posisikan Anda sebagai DC, ya kan? Kerja jadi DC, gitu kan? Gajinya kecil, ya kan? Susah gitu loh ya. Ditekan, dimaki-maki oleh atasan, dimaki-maki oleh debitur lagi, ya kan? Terus Anda masuk penjara gitu. Mau nggak Anda seperti itu? DC juga nggak mau seperti itu kan. Nah, jadi DC itu tidak mau berurusan dengan hukum hanya karena pekerjaannya. Kerjanya menyedihkan lagi seperti itu gitu kan. DC itu ya hanya cari nafkah, cari makan gitu ya. Tidak ada yang mau ribut lalu masuk ke jalur hukum gitu. Jadi mindsetnya adalah DC juga manusia, sama seperti Anda gitu ya. Tidak peduli DC itu mau dari daerah mana, orangnya seperti apa, tidak peduli. Sama saja, masih manusia, masih makan nasi, masih minum kopi. Oke, itu mindset yang pertama ya. Lanjut ke mindset yang kedua. Mindset salah yang nomor 2 tentang debt collector ya. Harus wajib merespon atau melayani DC. Ya, itu salah juga ya. Mulai sekarang saya kasih tahu, kalau nomor telepon Anda itu nggak penting-penting banget, akun WA Anda itu nggak penting-penting banget, atau Anda masih memungkinkan ya kejangkau untuk ganti nomor ya, segera ganti nomor Anda sekarang juga. Titik. Ya. Karena tidak ada peraturan debitur pinjol harus melayani DC, tidak ada ya. Kalau tidak ada peraturannya, kenapa Anda harus merespon gitu kan? Kenapa Anda harus jawab WA DC itu kan gitu kan? Wong tidak ada peraturannya, sudah, titik gitu. Lalu apa sih resikonya tidak merespon DC itu? Yaitu resiko mereka gitu kan. Benar toh? Siapa suruh minjem uang hanya modal KTP? Itu resiko perusahaan fintechnya. Kenapa jadi resiko kita ya ketika kita tidak merespon DC gitu kan? Jangan dibalik-balik gitu ya. Nih, saya kasih tahu ya.
perusahaan fintech itu bisnisnya itu kan meminjamkan uang ke masyarakat hanya modal KTP, ya. Lalu mereka berpikir tidak akan ada risikonya gitu, lancar-lancar saja gitu. Wah, ya nggak masuk akal, ya kan? Mereka juga tahu ada resikonya, gitu kan ya. Resiko debitur menunggak, debiturnya menghilang, gitu kan. Jadi itu sudah menjadi resiko dia, gitu kan. Jangan diputar balikan, jangan dilimpahkan bahwa hal ini menjadi masalah kita gitu sebagai debitur, ya kan. Coba Anda bayangkan ya, perusahaan fintech bisnisnya itu meminjamkan uang ke masyarakat hanya modal KTP, lalu mereka pikir tidak akan ada risikonya gitu. Terus diputar balikan bahwa hal ini menjadi risiko debitur, gitu kan. Ya enak bener seperti itu. Masuk akal nggak seperti itu? Anda minjamkan uang ke tetangga Anda, gitu ya. Terus tetangga Anda tidak balikan uang Anda gitu, bulan depannya gitu. Itu salah siapa? Itu kan salah Anda, gitu kan. Karena meminjamkan uang, gitu kan. Jadi logikanya harus di-set dengan benar Anda ini, gitu ya. Nah, itu mindset nomor 2. Kita sama sekali tidak perlu menanggapi DC, gitu ya. Karena semua resiko itu adalah resikonya penyelenggara fintech, ya, khususnya di pinjaman online. Oke, seperti itu. Lanjut ke mindset salah yang nomor 3. Mindset salah yang nomor 3 itu Anda hutang ke pinjol sama dengan orang miskin. Salah besar itu ya. Kenapa saya judul mindset nomor 3 itu seperti itu ya? Karena DC-DC itu biasanya suka kasar kan kepada debitur gitu. Sampai mereka itu bilang kalau miskin jangan ngutang bos, ya kan, seperti itu kan biasanya di WA gitu ya. Miskin kok ngutang gitu kan. Nah, perhatikan ini ya. Sekarang logikanya begini, saya miskin nggak punya kerjaan, makan aja susah, lalu saya ke dealer motor ya untuk beli motor secara kredit. Kira-kira di ACC nggak saya ya? Coba DC yang baru lulus SMA itu tonton video saya ini, jawab pertanyaan saya ini ya. Saya miskin, makan garam sama nasi aja susah, terus mau kredit motor, di ACC enggak? Tidak di ACC ya. Kenapa? Karena saya miskin, gitu kan. Jadi yang boleh itu hutang itu orang yang mampu, gitu ya. Mampu untuk membayar tagihan, gitu kan. Bukan orang miskin ya, gitu kan. Ini dengerin juga ya. Orang yang boleh hutang itu orang yang dianggap mampu untuk membayar cicilannya. Bukan orang miskin. Anda miskin itu nggak boleh utang, ya. Anda itu ketika miskin itu tidak punya aset, gitu ya, nggak boleh ngutang Anda itu. Jadi jangan dibalik-balik, gitu ya. Miskin utang ke pinjol miskin, salah, gitu kan. Nah, Anda boleh hutang di pinjol itu kan dicairkan itu kan karena Anda masukkan data-data pekerjaan Anda, gaji Anda dan lain-lain, gitu ya. Sehingga di ACC setelah diverifikasi ya kan, oh ini mampu nih ya kan untuk membayar hutang. Jadi miskinnya di mana? Gitu kata DC itu. Kan gitu. Ya kan? Lalu kenapa sih ya, kenapa gitu kan? Saya ya DC itu bilang ke kita kalau kita itu orang miskin gitu. Itu doktrinan dari orang-orang yang nggak punya adab ya. Orang-orang biadab yang sudah lama berkecimpung di dunia finance, leasing gitu. Itu supervisor, manager, debt collector itu biadab itu ya ya biadab lah gitu, nggak punya adab gitu kan. Itu kalimat-kalimat template dari manajernya itu. Makanya Anda sering nerima spam WA itu kalimatnya sama semua pinjol itu sama semua gitu ya. Karena itu ya dari SPV, dari manajer biadabnya itu gitu, yang sudah stres gitu kan. Uang nggak balik-balik gitu kan, itu di maki-maki oleh bosnya lagi gitu kan gitu. Jadi mindset yang nomor 3, Anda hutang ke pinjol sama dengan orang miskin itu salah besar ya. Orang yang boleh hutang ya itu orang yang mampu untuk membayar cicilannya gitu. Oke, itu mindset yang nomor 3. Nah, ini mindset yang terakhir ya. Lihat ini ya, ini adalah gambaran DC lapangan, DC WA, DC telepon yang sering WA Anda ini ya. Ini gambarannya, gitu ya. Saya tanya ke Anda, ya, Anda mau dihina-hina oleh orang-orang seperti itu, ya, ditekan, diintimidasi,
oleh sekumpulan cecunguk seperti itu, Anda mau? Gitu kan? Kalau saya tidak mau, ya. Saya dari awal Galbay itu tidak pernah lembek, gitu ya. Karena saya tahu, ya, kelasnya orang-orang DC itu ya di bawah kita, gitu ya. Anda harus paham itu ya. Anda itu debitur pinjol itu, Anda itu terhormat, ya. Makanya boleh utang, gitu ya. Terus Anda dihina-hina, ditekan, diintimidasi oleh orang-orang seperti itu, gitu kan? Mau nggak? Harga diri Anda di mana, gitu kan? Jangan mau, gitu kan? Ya kalau nggak mau dihina, jangan ngutang, bos. Ya kalau nggak mau diutangin, jangan ngutangin. Gitu kan? Kalau nggak mau tunggakin, ya jangan ngutangin. Gitu kan? DC itu kan kadang begitu. Ya, kalau nggak mau dihina-hina, kalau nggak mau diintimidasi, nggak mau diteror, gitu kan, jangan ngutang, bos. Ya suruh siapa minjemin uang, gitu kan? Uang itu adalah masalah semua orang. Semua orang itu butuh uang, gitu. Ketika ada kesempatan, ya kan, ada kesempatan mendapatkan uang, ya orang itu ya akan ada di situ, rame di situ, gitu, untuk mendapatkan uang tersebut, gitu ya. Jadi jangan dibolak-balikan, gitu ya. Ini nih DC ini, pinjol ini hanya membolak-balikan kalimat saja, membolak-balikan mindset, logika, gitu ya. Terutama kenapa mereka berhasil, gitu ya, membolak-balikan mindset, karena dengan bentakan, gitu, dengan bentakan, dengan sikap yang tegas, gitu ya. Gimana kalau kita bentak dan punya sikap yang tegas lagi? Ya sudah, lembek mereka, gitu kan. Mereka saja bisa membolak-balikan mindset dengan tegas, dengan bentakan, ya kita juga bisa, gitu kan. Kita harus bisa membalikan lagi mindsetnya dengan bentakan, dengan sikap yang tegas. Pasti DC-nya kalah, biasa saja. Ya, hanya butuh waktu 1 hari saya itu mempelajari pinjol, lalu saya itu tidak lembek sama sekali, gitu ya. Malahan DC-nya itu nggak mau kalau nagih saya itu, ya. DC lapangannya itu nggak mau, ya. DC kredit pintar aja nggak balik-balik lagi, ya. Apalagi DCWA, udahlah, gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini.